Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Bahri dari kelas 7 SIA 8 dengan NIREM 2018-01-02-0173. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, salah satu jurnal tentang metode black box testing, yang dimana di sini saya disuruh untuk mereview sebuah jurnal untuk sebuah tugas UAS dengan mata kuliah testing implementasi. Oke, kita mulai aja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah jurnal, yaitu dengan berjudul Jurnal Penerapan Teknik Boundary Value Analysis untuk pengujian aplikasi penjualan menggunakan metode black box testing. Dan di sini saya sudah menyediakan tabel di Microsoft Word tentang review apa saja yang akan saya review di jurnal tersebut. Pertama, di sini ada judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulisan, reviewer, tanggal reviewer, latar belakang, tujuan, permasalahan, metodenya, hasil penelitian, objek penelitian, kelebihan jurnal, dan kekurangan jurnal. Oke, nanti review saya nanti tentang jurnal tadi saya akan letakkan di tabel review jurnal yang sudah saya sediakan. Oke, pertama judulnya. Judul jurnal yang saya ambil yaitu ini, Penerapan Teknik Boundary Value Analysis untuk pengujian aplikasi penjualan menggunakan metode black box testing. Ini saya ngambil black box testing. Kita copy aja supaya nggak lama ya, nggak memakan waktu. Kita letak aja di sini. Dan di sini ada nama jurnal. Nama jurnal yaitu seperti ini. Kita lihat. Nama jurnal itu, yang dinamakan jurnal itu ini, Jurnal Informatika Universitas Pamulang. Dimana saya ambil jurnal dari Informatika Universitas Pamulang. Kita copy aja. Kita letakkan di bagian kolomnya nama jurnal. Dan selanjutnya volume dan halaman. Volume dan halaman itu berada di ini. Dia volume 5 dan berapa halaman gitu maksudnya. Di sini kita ada berapa halaman. Di sini sudah tertera nih, ada satu ini. Oh, ini satu tidak termaksud ya, berarti dia tuh ada 8, berarti dikurang 1, 7. Dari 1 sampai 7 halaman. Kita bisa diletakkan di sini. Tadi volume berapa? 5 ya. Volume 5, halamannya 1 sampai 7. Tekan aja dulu. Dan halaman 1 sampai 7. Tahun yaitu tahun publikasi jurnal tadi, yaitu di sini ditulis tahun 2020, bulan Juni tahun 2020. Kita kepengen aja. Penulis itu yang disebutkan dengan penulis itu adalah sebuah yang menulis sebuah jurnal ini. Di sini saya pilih Aryes Syamsuddin. Kenapa? Aryes Saifuddin. Karena menurut saya memang dia yang nulis. Di sini di lembaran pertama sudah
udah tertera di sini namanya Arya Samsudin, berarti dia yang menulis tentang jurnal ini. Karena kan di sini ada yang namanya mungkin dosen pembimbingnya, tapi di sini saya buat, sini sudah tertera Arya Syaifuddin di atas. Copy aja, kita letakkan di kolom penulisnya. Kemudian reviewer ini maksudnya adalah seseorang yang mereview jurnal tadi. Siapa ya? Saya sendiri. Kita tulis nama saya ya. Dan tanggal reviewer tuh tanggal review, yaitu sekarang tanggal 17 November ya. November 2021. Latar belakang ini yaitu latar belakang penulisan jurnal. Di sini saya akan ambil di bagian latar belakangnya di pendahuluan. Sebelumnya kalian harus baca dahulu biar supaya mengetahui latar belakangnya apa aja. Saya akan mengambil bagian ini aja. Kopikan. Dan saya akan ambil bagian ini juga. Aktivitas ini. Oke. Kenapa saya ambil ini? Karena saya sudah membacanya duluan. Jadi saya tinggal copy paste aja mana yang menurut saya itu adalah latar belakang dari jurnal tersebut. Dan kemudian di sini tujuan jurnal tersebut untuk sini ada juga sih. Saya ambil tujuan dari abstrak ya. Ini. Dilakukan pengujian untuk menjamin kualitas aplikasi hasil. Pengujian merupakan proses sampai sampai diketahui deh. Sebelumnya saya sudah baca duluan ya, jadi saya tinggal copy paste aja mana yang itu review yang saya ambil. Dan kalian bisa, dan di sini saya sedikit ada tambah-tambahan kata-kata aja untuk melengkapinya. Ini tujuannya dilakukan pengujian ini, kita tambahin ini untuk menjamin kualitas aplikasi yang dihasilkan. Pengujian merupakan proses verifikasi untuk penilaian kualitas suatu perangkat lunak untuk melihat apakah perangkat lunak memenuhi proses dan arahan diharapkan atau tidak. Proses yang tidak maksimal dapat menyebabkan ketidaksamaan data yang akan disimpan dalam base data. Aplikasi yang sudah diprogram sebegitu rupa harus menempuh tahap proses untuk memastikan tingkat kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Contoh proses yang dapat dikatakan baik jikalau memiliki kesempatan membuatkan sebuah error yang tidak dapat diketahui. Dan tujuannya untuk jurnal ini ya seperti ini tadi bilang, untuk penilaian untuk menguji aplikasi tersebut dalam penilaian kualitas suatu perangkat lunak tadi dan sebuah proses yang akan digunakan.
Kemudian permasalahan dalam jurnal itu saya sudah temukan di bagian pendahuluan. Sini mereka menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi. Ini dengan ditemukan adanya sebuah permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang dari PT Global Advindo Pratama adalah ini, bagaimana agar data yang dimasukkan ke dalam aplikasi lebih akurat dan sesuai dengan tipe data maupun batas yang ditentukan. Ini permasalahan mereka. Kemudian metode yang mereka gunakan dalam penelitian itu yaitu metode yang diusulkan untuk menguji kualitas aplikasi ini adalah metode black box testing dan teknik boundary value analysis. Hasil penelitiannya di sini kita jelaskan tentang hasil penelitian jurnal ini. Di sini saya dapatkan tentang hasil penelitian berada di bagian kesimpulan, yaitu dari diterapkan pada aplikasi ini. Terapkan pada aplikasi penjualan tersebut. Kita tambahin kata-katanya lebih jelas, dibuatnya kemudian tersebut untuk diterapkan pada aplikasi, rancang, dan kita tambah lagi sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih valid lagi. Objek penelitiannya tadi di PT apa gitu, di PT objek penelitiannya berada di PT Global Advindo Pratama. Kelebihan jurnal, yang dimaksud dengan kelebihan jurnal itu kelebihan jurnal yang saya baca tadi, yang saya review tadi, saya dapatkan yaitu ini kita sendiri ya yang membuatnya, karena kita yang mereview jurnal mereka. Saya mendapatkan kelebihannya yaitu dalam penjelasan mereka, pengujian tersebut.
sangat mudah dipahami serta dalam alurnya. Dan berjalan dengan terstruktur. Kekurangan jurnal yang saya dapati dari jurnal yang saya review tadi yaitu seperti seringnya terjadi penjelasan atau kalimat-kalimat yang sering muncul atau kalimat yang sering sama gitu, jadi nggak efisien aja gitu. Sering penjelasan dalam kalimat dalam penjelasan sering banyak yang sama atau sering muncul kayak Oke, hanya ini aja yang bisa saya review tentang jurnal tersebut, jurnal dari Aryas Saifuddin tentang penerapan teknik modern value analysis untuk pengujian aplikasi penjualan menggunakan metode black box testing. Semoga bisa bermanfaat dan maaf jika ada kata atau penjelasan yang kurang dimengerti dikarenakan saya masih belajar, mohon dimengerti. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.